Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pada video kali ini kami akan menerangkan salah satu materi yang terdapat di dalam pembelajaran mata pelajaran tauhid. Tepatnya kami akan menjelaskan salah satu pembatal keislaman. Selama ini mungkin sebagian orang beranggapan apabila dia memeluk agama Islam maka selamanya dia akan menjadi orang muslim. Tentu ini keyakinan yang perlu diluruskan. Seorang muslim bisa keluar dari Islam manakala melakukan pembatal keislaman atau salah satu pembatal keislaman. Karena setiap sesuatu tentunya ada pembatalnya. Satu contoh misalkan wudhu. Wudhu adalah suatu amalan yang wajib dikerjakan manakala seseorang hendak melaksanakan sholat. Dan wudhu tentunya memiliki pembatal-pembatalnya. Salah satu di antara pembatal wudhu, misalnya keluarnya sesuatu dari dua lubang, baik lubang depan ataupun lubang belakang. Misalkan buang air seni, ini pembatal wudhu. Buang air besar, pembatal wudhu. Atau hilangnya akal, seperti tidur pulas, yang dimana pelakunya tidak sadar lagi, maka termasuk bagian daripada pembatal wudhu. Sholat juga memiliki pembatal. Di antara pembatal sholat, misalkan seseorang makan, minum waktu sholat, tertawa waktu sholat, atau sesuatu yang membatalkan wudhu, maka juga menjadi pembatalnya sholat. Jadi wudhu bisa batal manakala seorang melakukan pembatal-pembatal wudhu atau mengalami pembatal-pembatal wudhu. Sholat bisa batal manakala seorang melakukan perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat. Puasa demikian. Puasa juga memiliki pembatal. Di antara pembatal sholat adalah makan dan minum dengan sengaja. Pun demikian, termasuk pembatal sholat adalah berhubungan suami istri dengan sengaja. Lalu jadi pertanyaan, apa pembatal-pembatal keislaman yang manakala seseorang melakukannya atau terjatuh di dalamnya, seorang bisa keluar dari agama Islam yang mulia ini? Waliyadzubillah. Di video kali ini kami menerangkan satu saja perbuatan yang dapat menyebabkan seorang itu keluar dari Islam, yaitu mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya. Waliyadzubillah. Menjadikan Allah, ayat, dan Rasulnya sebagai bahan guyonan. Maka ini tentu termasuk salah satu pembatal keislaman. Hal ini berdalil dengan firman Allah yang termaktub di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-65 dan 66. Allah berfirman, "Qul abillahi
wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok-olok? Kemudian pada ayat lanjutannya Allah berfirman, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian meminta uzur. Qad kafartum, sungguh kalian telah kafir ba'da imanikum, setelah kalian beriman. Jadi orang yang mempermainkan, menjadikan Allah, waliyadzubillah, ayatnya dan Rasulnya sebagai bahan guyonan, maka orang tersebut berdasarkan ayat ini kafir setelah mereka beriman. Suatu contoh nyata menjadikan Allah sebagai bahan guyonan, bahan candaan. Misalkan ada seorang yang menulis lafaz Allah di papan tulis. Lafaz Allah dia tulis menggunakan bahasa Arab di papan tulis. Lalu orang tersebut menghapus lafzul jalalah tersebut dengan alas kaki, sembari berkata, ini kan hanya tulisan, ini kan hanya gambar. Lalu sambil berbicara seperti itu, dia hapus papan tulis menggunakan alas kaki. Dan dia mengatakan ini hanya lafaz Allah berupa tulisan. Maka kalau ada orang seperti ini, kita cara membalasnya menggunakan logika saja. Kalau secara ayat jelas ini tidak benar dan dia menolak. Tapi kita menghadapi orang tersebut, kita bisa menggunakan metode logika. Kalau misalkan kita tempel foto orang tersebut di papan tulis, kita tulis namanya, lalu kita hapus dengan alas kaki, sambil kita lumuri alas kaki tersebut dengan kotoran, kita usapkan ke wajahnya, maka pada saat itu dia bisa saja marah. Di saat marah kita katakan juga, ini kan hanya bercanda, ini kan hanya gambar Anda, ini kan hanya tulisan nama Anda, tapi bukan Anda. Tentu dia akan marah karena merasa dilecehkan, meskipun yang dihapus di papan tulis itu bukan dia sesungguhnya, bukan badan dia yang sesungguhnya, akan tapi hanya sebatas gambarnya saja. Namun pasti dia marah karena itu termasuk bentuk pelecehan. Kalau dia tidak mau diperlakukan seperti itu, lantas mengapa dia memperlakukan lafzul jalalah yang dia tulis dihapus dengan menggunakan alas kaki? Tentu ini bagian daripada pelecehan, bagian daripada menjadikan Allah sebagai guyonan, bahan candaan dan bahan ejekan. Oleh karena itu, melalui video ini kami menghimbau, mari kita belajar tauhid dengan sebenar-benarnya agar kita tidak terjatuh kepada pembatal keislaman dan kita menganggap diri kita masih Islam, padahal secara syariat kalau kita mendalami kita telah melakukan pembatal-pembatal keislaman. Demikianlah video singkat dari kami. Mudah-mudahan besar manfaatnya buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.